Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam Roma pasal 6 ayat 9. Tertulis demikian, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema menghidupi kemenangan Kristus. Kebangkitan Yesus Kristus bukan sekedar peristiwa sejarah, tapi merupakan kemenangan yang hidup dan berdampak bagi kehidupan kita hari ini. Roma pasal 6 ayat 9 menegaskan bahwa maut tidak lagi berkuasa atas Kristus. Artinya, kuasa dosa dan kematian telah dikalahkan untuk selamanya. Pertanyaannya, apakah kita hanya mengetahui kemenangan itu, atau kita benar-benar menghidupinya setiap hari? Bagaimana kita bisa benar-benar menghidupi kemenangan yang sudah dimenangkan Kristus bagi kita? Pertama, dasar keyakinan. Karena kita tahu, dalam ayat yang ke-9a. Dalam Roma pasal 6 ayat 9, ayat ini dimulai dengan kata-kata karena kita tahu. Itu artinya kemenangan iman tidak dimulai dari perasaan, melainkan dari pengetahuan akan kebenaran. Bukan sekedar tahu sejarah, atau kita tidak hanya tahu bahwa Yesus pernah hidup, tetapi kita tahu bahwa kebangkitannya mengubah status hukuman kita di hadapan Allah. Selain itu, kemenangan Kristus memberikan kita kepastian yang kokoh. Kata tahu di sini berarti keyakinan yang tak tergoyahkan. Menghidupi kemenangan berarti berhenti meragukan kasih Allah saat badai datang. Kita tahu bahwa nilai akhir pertandingan hidup kita sudah diputuskan, yaitu Kristus menang. Ini menunjukkan bahwa kemenangannya bukan sementara, tetapi kekal. Kedua, sifat kemenangan, tidak mati lagi, dalam ayat yang ke-9b. Roma pasal 6 ayat 9b menegaskan bahwa Kristus bangkit untuk tidak mati lagi. Ini berbeda dengan Lazarus atau anak janda di Nain yang dibangkitkan, namun kemudian mati kembali. Ayat ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa Yesus mati sekali untuk selamanya. Artinya kemenangan Kristus bukan kemenangan sementara. Ia tidak perlu disalibkan berulang kali. Implikasi bagi kita, jika kita ada di dalam Kristus, maka kehidupan rohani kita memiliki jaminan kekekalan. Kegagalan yang kita alami hari ini tidak membatalkan kemenangan Kristus, sebab kita tidak sedang berjuang menuju kemenangan, melainkan berjuang dari kemenangan yang sudah ada. Ketiga, kuasa yang dipatahkan. Maut tidak berkuasa lagi, dalam ayat 9c. Setelah kebangkitannya, Yesus mematahkan kuasa maut yang dulu mengikat manusia. Maut yang merupakan upah dosa telah dikalahkan oleh kebangkitan Yesus. Maut tidak berkuasa lagi atas dia, berarti maut tidak bisa lagi menuntut kematiannya karena ia sudah mati sekali untuk selama-lamanya. Menghidupi kemenangan Kristus berarti sadar bahwa kita bukan lagi budak dosa. Kebangkitan Yesus telah melumpuhkan total kekuasaan maut dan dosa. Maut tidak lagi menjadi tuan yang memerintah atas Yesus maupun atas mereka yang hidup dalam Kristus. Karena maut tidak berkuasa atas Kristus dan kita adalah milik Kristus, maka kita dipanggil untuk hidup dengan penuh pengharapan, bukan lagi dalam ketakutan dan perbudakan dosa. Melalui renungan firman Tuhan hari ini, sebagai orang percaya, kita diingatkan untuk dapat menghidupi kemenangan Kristus dengan dasar keyakinan. Karena kita tahu bahwa Yesus sudah bangkit, ia tidak mati lagi dan maut telah kehilangan kuasanya. Oleh sebab itu, jangan biarkan dosa atau ketakutan mengatur hidup kita. Karena Raja kita telah menang, dan di dalam Dia kita lebih dari pemenang. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.